Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko, apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Sebagian orang lagi sangat menikmati pekerjaan dengan berkeliling. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya tidak banyak. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Tempat usaha yang semakin mahal juga membuat mereka harus bersahabat dengan jalanan, ruang-ruang kosong, pinggir pasar, alun-alun menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud di tengah cemoohan, juga mata yang menatap sinis. Matahari baru menempatkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah jalan, seorang tua tampak telah melangkahkan kaki dengan memikul dua wadah besar dengan sebilah bambu di pundaknya. Melalui keramaian maupun lorong-lorong kecil, menuju harapan-harapan yang menghampirinya. Usianya sudah sangat tua. Bahkan Pak Cepir sendiri sudah lupa dengan usianya. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual jasa reparasi, sepatu, dan payung. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berawal ketika usaha dagang yang digelutinya mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu Pak Cepir mencoba salah satu keahliannya, yaitu reparasi sepatu dan payung yang dipelajari dari kerabatnya. Akhirnya Pak Cepir memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai penjual jasa reparasi sepatu dan payung. Bertahun-tahun Pak Cepir menggeluti pekerjaan reparasi sepatu dan payung. Hingga saat ini, hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Itu pun saat ada orang yang mereparasi payung atau sepatu kepadanya. Seringkali, Pak Cepir hanya minum air putih dan rokok saja selama 1 hari atau 2 hari. Servis payung ambil jajan dan bertanggung sampai tahun ngetentok niki di kampung madun subuh ye mangga tu gini ke jam 12 ye hidup le
emper-emperan yang berbagai rintangan dihadapi Pak Cepir dengan ketabahan dan kesabaran. Setiap hari hanya melangkah dan melangkah, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau telah disediakan. Jalanan, tempat yang digunakan Pak Cepir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sebuah tempat yang nyaman, juga bukan tempat yang tenang, melainkan sebuah tempat dengan mesin-mesin bermotor yang lewat dengan sapuan debu-debunya, dengan harapan ada yang memanggilnya. Pak Cepir terus saja melangkah. Pagi hingga sore hari, Pak Cepir terus melakukan pekerjaan reparasi payung dan sepatu. Di saat tidak ada pelanggan yang memanggil dan mulai merasakan lelah, Pak Cepir hanya duduk terdiam, memandang ke tengah jalan dengan tatapan dari mata tuanya yang mulai tidak awas. Setelah nafas yang tersengal-sengal kembali teratur, Pak Cepir mengangkat dua wadah yang terus mendampingi dan terus berjalan. Jika beruntung, Pak Cepir mendapat banyak sepatu dan payung yang harus dikerjakan. Kekuatan tubuh Pak Cepir masih terlihat ketika mengangkat dan memikul dua wadah yang dibawa. Padahal usianya sudah sangat tua, langkahnya saja tertatih-tatih. Peluh menetes dari wajah dan tubuh. Lelah hanya menyapa sejenak. Keinginan untuk menyusuri jalan dan mendapatkan harapan lebih kuat. Perlahan, tapi pasti, langkah-langkah Pak Cepir terus menyusuri tepi jalan dengan mulut terkatup. Kesabaran Pak Cepir hari ini terbayar ketika di sebuah tempat beberapa orang memanggil. Payung dan sepatu bekas seakan tersenyum ketika tersentuh tangan Pak Cepir. Mereka berjajar seakan tak sabar dengan sentuhan Pak Cepir yang dulunya kekar. Jemari Pak Cepir masih terlihat lincah dengan benang-benang di sepatu. Semua jenis sepatu dan payung rusak dapat diperbaikinya. Harga pun bervariasi, dilihat dari tingkat kesulitan serta bahan yang dipakai. Bahkan seringkali Pak Cepir tak mematok harga. Tidak lama bagi Pak Cepir untuk memperbaiki sepatu dan payung. Sampai sekarang, setiap orang yang ditemui saat mereparasi sepatu maupun payungnya selalu mendapatkan hasil memuaskan. Để mình lại đưa ai chứ gì lắm phá
Mboten mangan napa. Mek minum tok kae rokokan tok. Nggih, enten areng kading mek siji loro ngoten tok. Mek ngoten kanthi payung tiga niku pun mek ngoten metu wonten malih sepi tambahan. Satu persatu sepatu dan payung selesai dikerjakan. Tidak banyak orang yang memanggilnya hari ini. Pak Cepir membereskan peralatan kemudian memasukkan ke dalam wadahnya. Perlahan Pak Cepir kembali melangkah dan terus melangkah, bermandikan peluh dan terik matahari, menuju tempat dengan harapan yang terus memanggilnya. Entah, hanya Pak Cepir yang tahu, dan hanya Pak Cepir yang dapat menghentikan langkahnya. Betul mesti kandu lekas ni kandu orang bolu mulai kandu tapi yang mari entenawan paling tu mesti cukup baik tambah data paspor ini data mentai dan nempur kita wajak barang itu ren jadi nopo mek pakai ini ada mungkin tak mun. Pak Cepir tidak mempunyai keinginan untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua. Saat ini walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti dari reparasi sepatu dan payung, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki saat menunggu pelanggan yang memanggil, saat melangkah, saat keringat menetes di wajah, saat jemari menyentuh payung dan sepatu. Kerja keras, kesabaran, semangat dan senyum Pak Cepir menjadi tumpuan untuk bertahan dari kebutuhan hidup yang terus meningkat, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Setidak-tidaknya dapat mengisi perut yang kosong dan menghilangkan dahaga hari ini, agar dapat terus melangkah menyapa pelanggan dengan payung dan sepatu bekasnya. Permisi Pak, Pak mau tanya-tanya. Namanya siapa Pak? Siapa namanya? Oh ya. Kenapa? Saya dari Dama TV Pak, mau tanya-tanya sebentar. Silakan dilanjutin nggak apa-apa Pak? Iya. Udah berapa lama Pak jahit payungnya? Udah lama?
Rumahnya di mana, Pak? Ya, Rumahnya di mana? karena Pandesari. Pandesari. Setiap hari pulang, Pak? Ya, Tiap hari pulang? enggak. Pulangnya? Enggak kemana. Oh, Kampung. jauh Pak rumahnya. Ya, Kalau ini jualannya keliling? ya. Hari ini, Pak Cepir tak mendapat banyak. Pak Cepir kembali beranjak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sudah semakin sore dan mulai gelap. Saatnya beristirahat. Tetapi bukan menuju sebuah rumah. Karena memang Pak Cepir tak akan pulang kalau yang didapatnya hanya sedikit. Bukan juga sebuah rumah dengan suara-suara kecil, juga riang yang menyambutnya. Hanya sebuah emperan toko, pinggir jalan, atau tempat tenang yang bisa digunakan merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Ya, Pak Cepir tak pernah pulang. Pak, ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak. Dan ini ada sedikit tambahannya. Mohon diterima, Pak. Ini buat Bapak. Ya. Ini dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak. Ya, Pak. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak. Ya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin menyalurkan bantuan Anda, silakan mengirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. May it be an evening star shines down upon you. Ini adalah sebuah kisah dari lelaki tua dengan pekerjaannya sebagai tukang servis sepatu dan payung. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecilnya, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang tukang servis sepatu dan payung. Kisah Pak Cepir.